Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, saya Anifatun Hasanah, kelas PKIC. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peradaban Islam pada masa Mongol. Bangsa Mongol mulai dikenal dalam sejarah dunia pada akhir abad ke-12 Masehi. Pada mulanya, bangsa ini dikenal sebagai bangsa nomaden karena tempat tinggal utamanya tergantung dengan musimnya. Kemudian menjelma menjadi bangsa yang dikenal secara global dengan segala kekuatan dan kebangsaannya. Dalam waktu singkat, bangsa Mongol tercatat mampu membangun dinasti terbesar dan terkuat di dunia tentang wilayah kekuasaan yang terbentang luas. Asal-usul bangsa Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia. Nenek moyangnya bernama Alanjakan, yang mempunyai dua putra kembar yaitu Tartar dan Mongol. Keduanya melahirkan dua suku bangsa besar, yakni Mongol dan Tartar. Mongol mempunyai anak bernama Ilkhan, yang melahirkan keturunan pemimpin bangsa Mongol di kemudian hari. Sebagai bangsa nomaden, bangsa Mongol berwatak kasar, suka berperang, berani menghadapi maut untuk mencapai keinginannya, tapi mereka sangat patuh kepada pemimpinnya. Invasi Mongol ke wilayah Islam karena peristiwa Ulqar tahun 1218 Masehi, yaitu ketika Gubernur Kawaris membunuh utusan Mongol. Sejak saat itu, Mongol menguasai Transakonia, Bukhara, Samarkand, Khurasan, Kuswain, sampai perbatasan Irak, bahkan sampai Azerbaijan. Kota-kota tersebut hancur lebur. Pemimpin Mongol yang terkenal, yang pertama adalah Genghis Khan, yaitu tahun 1206 sampai 1227 Masehi. Yang dilakukan Genghis Khan adalah salah satunya menaklukkan seluruh Mongolia dan Tartar. Yang kedua, meletakkan undang-undang Mongolia. Yang ketiga, menaklukkan kota-kota Muslim sampai Iran. Dan yang kedua adalah pemimpin Hulagu Khan 7 Hijriah atau 13 Masehi. Yang dilakukan yaitu menghancurkan Baghdad, menghancurkan Syria, dan mendirikan pemerintahan Ilkhan di Irak. Yang ketiga adalah Timur Leng 8 Hijriah atau 14 Masehi. Penguasa Muslim India yang memerangi negeri tetangga seperti Persia, Irak, Syam, dan Turki. Yang keempat adalah Zahiruddin Babur, yaitu tahun 10 Hijriah sampai 16 Masehi. Pendiri Kekaisaran Mongolia atau Muslim di India yang berkuasa antara 932 sampai 1275 Hijriah atau 1526 sampai 1858 Masehi. Kebudayaan Mongol Islam. Hulagu Khan sangat tertarik pada bangunan dan arsitektur yang indah dan filsafat. Atas saran Nasruddin At-Tusi, seorang filsuf Muslim besar, ia membangun observatorium di Maraga tahun 1259. Kultur Islam yang berada di kawasan Arab, Syria, dan sebagian Persia, walaupun secara politis ditaklukkan Mongol, tapi akhirnya Mongol sendiri yang terserap ke dalam budaya Islam. Dampak kekuasaan Mongol. Dampak kekuasaan Mongol. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu pembunuhan umat Islam secara besar-besaran. Yang kedua, bangsa Mongol lebih bersimpati pada umat Kristen dan menghalang-halangi dakwah Islam. Yang ketiga, hancurnya Baghdad dengan berbagai fasilitas dan perpustakaan. Kemudian ada dampak positif. Setelah pemimpinnya Takudar, Ghazan, dan Ulzaizukuda Banda masuk Islam, mereka menjadikan Islam sebagai agama resmi. Mereka tertarik pada Islam karena berasimilasi dan bergaul dengan masyarakat Muslim. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.